بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan kita bisa bertemu, dan selalu kita berusaha menjadi hamba yang bersyukur. Dalam keadaan apapun kita mengucapkan alhamdulillah. Oh, Syekh bisa bahasa ya? Lihat bahasanya. Oh, luar biasa ya. Alhamdulillah. Al-Quranul Karim, mu'jizah yang paling agung. Wa ma min syai'in iqtaraba bil Qur'ani illa wa zadat rif'atuhu 'inda Allah. Faman iqtaraba min al-Qur'an زادت عظمته وزادت منزلته عند الله جل وعلا. Al-Quranul Karim barusan yang disampaikan adalah mukjizat yang paling agung. Jadi apapun yang berhubungan, yang punya kedekatan dengan Al-Quranul Karim, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. فكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأعظم الرسل. Nabi yang paling agung, dan ada punya mukjizah yang paling agung, mukjizat Al-Quran. Malaikat yang paling agung yang turunkan Al-Quran, malaikat Jibril. Bulan yang paling agung, bulan Ramadan. Kenapa? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Malam yang paling agung, malam apa? Kenapa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. فأي شيء يقترب بالقرآن تسمو روحه وتسمو عظمته وقربه من الله جل وعلا. فكلما عرفت القرآن وفهمته وعرفت الله جل وعلا وعرفت عظمته. Jadi sebagaimana yang tadi disebutkan, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang paling mulia, yang paling agung, penutup segala Nabi dan Rasul, beliaulah yang dipilih untuk diturunkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah yang mulia. Begitu juga malam Lailatul Qadar menjadi malam yang mulia karena diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia karena diturunkan juga di dalamnya Al-Quran. Dan malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain karena beliaulah sebagai yang bertugas menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi semakin dekat kita dengan Al-Quran, semakin kita punya hubungan yang erat dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita juga. Dan begitu juga semakin kita memahami Al-Quran dengan baik, menghafal Al-Quran, begitu juga Allah Subhanahu wa taala, kita akan lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. وهذا هو القرآن. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. أعلى المراتب مع الملائكة العظماء الكرام البررة يكون معهم حافظ القرآن وقارئ القرآن والماهر بالقرآن. وفي حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها أن درجات الجنة مثل درجات آيات القرآن. بعدد آيات القرآن درجات الجنة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
al-mahirul Quran ma'as safar al-kiramil bararah, bahwasanya orang-orang yang mahir, yang pandai dalam Al-Quran, baik itu membacanya, menghafalnya, atau memahami isinya, memahami tafsirnya, yaitu mereka akan bersama kelompok al-kiramil bararah, yaitu kelompok makhluk-makhluk Allah, ciptaan Allah yang paling mulia, yaitu mereka bersama para aulia, para anbiya, syuhada, para malaikat-malaikat. Nah, mereka orang-orang yang mahir di dalam Al-Quran ini dikumpulkan bersama al-kiramil bararah. Kemudian Siti Aisyah juga mengatakan Siti Aisyah, darajatul jannah mithla ayat Al-Quran. Derajat atau kedudukan di surga itu sama seperti ayat-ayat Al-Quran. Dan jumlahnya sama seperti ayat Al-Quran. فكلما زاد فهمك للقرآن وعلمك بالقرآن زادت منزلتك في الجنة. Jadi semakin banyak hafalan kita, semakin banyak pemahaman kita, semakin banyak ilmu kita dalam Al-Quran, maka sebanyak itulah, setinggi itulah derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau zaman sekarang yang tidak bisa bahasa Arab, tidak memahami bahasa Arab, sudah alhamdulillah bisa baca Al-Quran, fahami artinya bahasa Mesir. Alhamdulillah, ini ni'mah ini. Bahasa apa? Osing. Banyuwangi. Masya Allah, ni'mah luar biasa. وهذا من نعم الله جل وعلا مع الزمان ومن عزة الإسلام في القرآن الكريم أن القرآن بلغة واحدة وفهمه على اللغات المتعددة. Nah, ini adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita di zaman ini. Karena Al-Quran ini salah satu juga nikmat bentuk kejayaan Islam. Karena Al-Quran Allah turunkan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Akan tetapi dengan perkembangan zaman, para manusia ini, orang-orang para ulama, mereka berusaha untuk menafsirkan Al-Quran dengan berbagai bahasa, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa-bahasa daerah lainnya, seperti bahasa Using ini, Banyuwangi. فتتعلم القرآن وتفهم معانيه فتكون لك حجة عند الله جل وعلا. فيأتي يوم القيامة يأتي أحد لا يستطيع يقرأ القرآن ولكنه فاهم بالقرآن عامل به. ما المهم من القرآن؟ ما هو المهم؟ Apa yang inti dari Al-Quran? Kalau kita hafal Al-Quran saja, mungkin jadi orang yang hafal Al-Quran yang pertama masuk neraka. لأن القرآن لا يتجسد في صفاته، ولكن يمكن أن يأتي شخص لا يحفظ القرآن ولكنه يفهم معاني القرآن فيجسدها في حياته فيكون أقرب عند الله من حافظ القرآن. Ya, jadi orang-orang yang mau belajar Al-Quran, yang mau mengamalkan Al-Quran, nah ini nanti ilmunya dia, amalnya dia akan menjadi hujjah di hadapan Allah, akan menjadi penguat bahwa dia ini adalah seorang ahli Al-Quran. Jadi syaratnya itu dengan yang penting dia memahami dan mengamalkan, bukan sekedar menghafalkan. Yang terpenting adalah itu, memahami dan mengamalkan. Karena berapa banyak orang yang hafal Al-Quran katanya, tetapi dia pertama kali masuk neraka, naudzubillah. Karena apa? Karena Al-Quran tidak ada wujudnya dalam hatinya dia, dalam jiwanya dia. Dia hafal Al-Quran tetapi perilakunya, akhlaknya, dan tingkah lakunya ini jauh dari Al-Quran. Akan tetapi ada juga orang yang minim, mungkin dia tidak hafal Al-Quran, tetapi setiap dia mendapat tafsir Al-Quran, ketika dia mendengarkan ajaran Al-Quran, langsung dia amalkan, langsung dia kerjakan. Jadi akhlaknya dia adalah akhlak Al-Quran, amalnya dia adalah amal dari Al-Quran, sehingga ini akan menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia adalah ahli Al-Quran. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. Orang yang cerdas bahasanya Arab, bahasa Al-Quran, baca Al-Quran begitu luar biasa, alhamdulillah. Ma'as-safaratil kiramil bararah. Kalau ada seorang yang tidak bisa baca Al-Quran, susah, sulit. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa syaqiyyun 'alayhi
ويتتعتع فيه فله بالأجر أجران. لا ينساك الله جل وعلا، وإنما معاناتك لقراءة القرآن يزيدك الله بها درجات. Tetapi bagi orang-orang yang mungkin ada kekurangan dalam memahami Al-Quran, agak kesulitan dalam membacanya, maka sabda Rasulullah SAW katanya, barang siapa yang belajar Al-Quran dan mendapati kesulitan di dalamnya, dia sulit untuk membaca Al-Quran, untuk memahami, kemudian juga terbata-bata dalam membaca Al-Quran, tetapi dia berusaha untuk membaca Al-Quran dengan baik sambil belajar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, mendapat pahala membaca Al-Quran, dan yang kedua, dia ada usaha untuk belajar Al-Quran, maka dia memperoleh 2 pahala. Kalau saya mungkin baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sudah 1 kali sudah cukup. Kalau orang yang tidak bisa, diulang lagi ini alhamdulillah. Tapi jangan takut, karena malaikat sudah dicatat. Ketika kita ulang lagi, malaikat catat lagi. Setiap huruf dapat 10 kebaikan. فالماهر بالقرآن يقرأ القرآن مرة واحدة ويسترسل في قراءته فيأخذ على كل حرف حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. أما الذي يتتعتع ويخطئ ويعيد ففي كل مرة يعيد وكل مرة تسجل الملائكة. فالحمد sendiri kalau saya baca ini 40. Kalau yang tidak bisa, tidak tahu huruf ha sama huruf ha, diulang lagi 2-3 kali, sudah menjadi 80. Fatatadha'afu al-ujur. Nah.